Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah musholla An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tak lupa saya mulai kajian dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang selalu istiqomah untuk menghadiri majelis ilmu senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saudara-saudara kita yang mungkin hari ini sedang sakit juga semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan kali ini, sebagaimana telah dijadwalkan, kita hari ini akan berdiskusi, akan mengkaji satu bab di dalam fikih sholat, yaitu tentang mengingatkan imam. Yang mana yang namanya manusia pastinya ya pernah salah, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Cuma masalahnya ketika yang salah adalah imam, itu yang mengingatkan berarti siapa? Makmum. Cuma memang yang namanya dalam sholat itu nggak boleh ngomong. Nah, terus bagaimana cara mengingatkannya? Hari ini kita akan membahasnya. Kalau kita bicara mengenai sholat, para ulama mendefinisikan sebagai aqwalun wa af'alun, atau af'alun wa aqwalun, yaitu perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan. Jadi sholat itu isinya adalah perbuatan dan ucapan yang dimulai muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu yang disebut dengan sholat. Dan sholat itu kadang-kadang sendiri, kadang-kadang bareng-bareng. Kalau sholat bareng-bareng, dan ini kita masih membahas lanjutan dari yang kemarin, kadang-kadang imam itu minta diganti. Kita sudah membahas yaitu istikhlaf. Minta diganti itu karena imam merasa tidak bisa melanjutkan sholatnya, atau kadang-kadang imam harus diganti karena imamnya tidak menetapi syarat sah sholat, ya. Atau kadang-kadang imamnya keliru. Lah, masalah imam keliru ini yang kita akan bahas, tentang bagaimana mengingatkannya, baik kelirunya itu berupa gerakan atau berupa bacaan. Contoh, saya tanya, Pak, kalau imam itu kok harusnya bangun dari ruku', kok bukan ngomong sami Allahu liman hamidah, tapi malah Allahu akbar, ya Pak ya? Kira-kira Pak, boleh nggak Pak? Ya Pak ya, pernah nggak? Kadang-kadang kalau sendiri mungkin, ya Pak ya. Atau misalnya begini, sholat id rakaat yang kedua, takbirnya cuma satu, langsung baca Fatihah. Pernah nggak Pak? Pernah ya Pak ya. Oke ya. Ini yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Nah, setidaknya nanti kita akan punya beberapa subbab pembahasan, mulai dari mengingatkan imam itu dengan cara bagaimana. Kemudian ada kalanya dengan bertasbih, ada kalanya dengan bertepuk tangan, ya Pak ya. Ada juga yang namanya al-fathu alal imam. Ini
Mungkin sebagian kita bahasanya baru kita dengar, tapi mungkin kita pernah mengalaminya. Ya, contohnya ketika imam itu baca suatu surat kok keliru. Nah, Bapak di belakang gimana cara ngingetinya? Ya Pak ya. Kalau guyonannya imamnya itu bacanya yang panjang-panjang sampai wama mikir, wama bingung mau lanjutin apa. Sampai yang belakang bilangnya kul baca kelamaan. Nah, ini gimana nih? Ngingetinnya gimana nih? Nah, kita akan sedikit lebih detail begini. Setidaknya ya, yang namanya dalam sholat itu karena sudah takbiratul ihram berarti tidak boleh berbicara di luar sholat. Berarti praktis cara mengingatkannya tidak dengan ngomong. Tapi kalau dengan gerakan, repotnya begini, kan imam ngadep ke depan, nggak ngadep ke belakang, berarti kan nggak bisa dengan gerakan, ya Pak ya. Oke ya, makanya kita urutkan begini. Secara umum ya, mengingatkan kepada orang yang salah dalam sholat itu tidak dengan bicara. Ya, saya bacakan hadisnya ini agak panjang ya Pak ya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Muawiyah bin Al-Hakam. Muawiyah bin Al-Hakam ini ya, mohon maaf. Muawiyah bin Al-Hakam ini Pak, dia itu suatu ketika sholat bersama Nabi. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Dia bilangnya gini, baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika aku sholat bersama Nabi. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ini beda dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Id atosa rojulun minal qaumi. Ternyata ada orang yang sedang sholat, dia bersin hajing gitu Pak ya. Oke. Fakultu yarhamukallah. Dia bilangnya yarhamukallah. Oke ya. Faromanil qaumu bi absarihim. Terus orang-orang itu ngeliatin saya. Kita bayangin Pak ya. Ajing langsung yarhamukallah. Orang-orang ngeliatin. Loh, soalnya kok gak ada ngeliatin Pak ya. Ada ya Pak ya kejadiannya Pak. Sahabat Nabi ngeliatin orang yang bilang apa? Yarhamukallah. Cuma ngeliatin gitu ya. Ya mungkin lagi berdiri gitu gitu ya. Mungkin kalau Muawiyah bin Hakamnya bilang, woi sholat gak boleh noleh gini gitu ya. Lah kamu sholat ngomong. Ternyata Pak, ini waktu duduk nih. Fakultu wasukla Umayyah masya'nukum tangduruna ilayya. Ketika dia itu diliatin banyak orang waktu jamaah Pak, dia itu bilang gini, ngapain kalian pada ngeliatinku? Berarti dia Pak, ketika bilang ya rahmukallah terus diliatin banyak orang, dia jawabnya gimana? Ngapain ngeliatin aku? Nah, sahabat Nabi itu bingung. Faja'alu yadribu nabi aitim al-afkhadihim. Sahabat Nabi itu ya, apa namanya, mukul ininya, pahanya. Ya, nggak ngomong tapi gitu Pak ya. Maksudnya jangan jawab orang yang sedang bersin dan juga jangan ngomong. Cuma ngingetinnya orang yang ngomong, caranya gimana? Ya kan bingung ya Pak ya. Ini dulu begitu Pak. Kalau ini nih kejadiannya antar makmum. Ada makmum yarhamukallah, terus orang pada ngeliatin, ngapain kalian ngeliatin saya? Gitu Pak ya. Ngomong lagi gitu kan. Hadisnya sahih Pak. Ya Pak ya. Terus gini, falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Ya, oh dia sadar. Oh berarti nggak boleh ngomong itu maksudnya suruh diem gitu Pak ya. Cuma nyuruhnya itu dengan gerakan, pakai makul ke paham. Kemudian begini, falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu ma'aliman qablahu wa la ba'du ahsan ta'liman minhu. Saya ketika salat bersama Nabi tidak melihat orang yang paling bagus ketika mengajarkan sesuatu kecuali Nabi. Ya, maksudnya ini Pak. Kenapa? Fawahi maka haroni wala dorobani wala syatamani. Meskipun aku salah, gara-gara dia tadi yarhamukallah Pak, orang-orang pada begini ya Pak ya. Dia ngomong, ternyata Nabi tidak mencela, tidak memukul ya Pak ya, dan tidak menyalahkan. Oh ini
ceritanya sebagai mu'alim, sebagai guru kok nggak nyalahin, nggak mukul, hebatnya Pak. Qala inna hadis shalah, cuma Nabi bilang begini, inna hadis shalah, salat ini itu la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak boleh ada omongan dari omongan manusia, ya Pak ya. Innama huwa at-tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran, karena salat itu isinya tasbih, baca takbir dan baca Al-Quran. Artinya kalau lagi sholat memang tidak boleh ngomong. Lah termasuk yarhamukallah, termasuk yarhamukallah. Meskipun kalau alhamdulillah nih para ulama nanti menyebutkan boleh tapi pelan-pelan. Hasing ya Pak ya. Nah, itu boleh. Tapi kalau hasing alhamdulillah, nggak boleh ya. Yang ngomong nggak boleh malah batal salatnya ya Pak ya. Nah ini Pak, yarhamukallah itu juga pernah terjadi di zaman Nabi dan di zaman sahabat Nabi ya, makanya para ulama nanti membahasnya beragam, mulai dari begini. Oh berarti kalau ada orang sholat kok bersin ya Pak ya, itu tidak boleh dijawab yarhamukallah. Oke ya. Dan kita mengingatkannya juga tidak boleh dengan ngomong dan tidak dengan pukul-pukul paha ya Pak ya, tapi kalau mau dengan tasbih ya, cuma mungkin jarang ngingetin jamaah yang lain dengan tasbih, mungkin jarang Pak ya, adanya dengan imam, tapi aslinya boleh-boleh saja. Cuma masalahnya begini, kenapa sahabat Nabi tidak bertasbih tapi menoleh dan menepukkan tangan ke paha? Kenapa mereka nggak tasbih saja, malah noleh malah gitu ya Pak ya, kayak orang kelarang gitu ya. Kalau orang kita mungkin ini ya. Nah, gimana? Boleh nggak gini Pak? Ya jangan, karena itu termasuk menjadi isyarat yang menunjukkan sebuah kata. Makanya para ulama menjawabnya begini. Kata Imam Nawawi begini, faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadihim, yakni fa'alu hadza liusqitu hadza mahmulun ala annahu kana qabla ayyushra at-tasbih. Kenapa sahabat Nabi kok tidak bertasbih? Jawabannya waktu itu belum disyariatkan, belum diajari caranya ngingetin orang ketika sholat, kok keliru. Makanya sahabat Nabi ngarang gitu Pak ya. Tapi ketika sudah ada tasbih, maka cara mengingatkannya orang yang sedang sholat itu dengan cara tasbih ya Pak ya. Oke. Kalau dulu mungkin belum. Nah, termasuk begini, wa fihi dalilun, dan di dalam hadis itu menjadi dalil ala jawazil fi'lil qalili fis sholati, tentang bolehnya suatu perbuatan yang sedikit di luar sholat ketika dilakukan di dalam sholat, yaitu noleh ya Pak ya. Noleh begini Pak, kemudian mukul ke paha, boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Ini dan para ulama mengatakan wa annahu la tabtul bi shalah, dan itu tidak membatalkan salat, wa annahu la karahata fi idza kana la hajatin, dan tidak masalah ketika ada suatu kebutuhan ya. Maksudnya kita waktu sholat itu kan nggak benar-benar murni diem gitu Pak ya, kadang-kadang ya gatel dikit gitu ya Pak ya, kadang-kadang nata baju gitu kan, kalau kita pakai baju yang agak ketat kadang-kadang kan daripada kelihatan gitu ya Pak ya, atau kadang-kadang nata jam kadang-kadang Pak ya. Nah kadang-kadang kelihatan HP gitu ya, enggak lah kalau ngeliat HP enggak ya Pak ya. Kadang-kadang nata peci, kadang-kadang kan gatel sini Pak nih ya, contoh ini gatel beneran nih Pak nih. Nah, kadang-kadang sholat begitu Pak ya. Kadang lah itu asalkan sedikit dan ada kebutuhan, itu para ulama mengatakan tak masalah. Kadang-kadang juga nata sajadah, hanya saja kalau keseringan itu menandakan bahwasanya hatinya tidak sedang khusyuk. Biasanya begitu. Kalau sholat kok gerak dikit gitu ya, biasanya enggak khusyuk. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kenapa Nabi tidak memerintahkan mengulang sholatnya Muawiyah? Ya Pak ya, kan dia tadi sholat tuh Pak tuh. Yang pertama bilangnya yarhamukallah. Yang kedua malah bilangnya ngapain kalian melihatinku, kan gitu Pak ya. Nah, ketika setelah selesai sholat, kenapa Nabi nggak memerintahkan, sholatmu batal, ulangi gitu ya? Jawaban Imam Nawawi begini, wa amma kalamul jahili idza kana qariba ahdin bil Islam fahuwa ka kalamin nasi fala tabtulus sholatu biqaulilihi. Ketika orang yang baru masuk Islam, tidak tahu ilmu tentang sholat, kok pas sholat kok ngomong ya Pak ya, ya karena dia nggak tahu, itu dimaafkan karena memang dia baru tumben masuk Islam gitu Pak ya, karena baru.
Tapi kalau sudah tahu hukumnya, kalau bicara di sholat itu batal, berarti memang kalau pas dia bicara berarti sholatnya apa? Batal. Oke ya, makanya awalnya mengingatkan orang lain di dalam sholat itu tidak boleh dengan ucapan ketika sama-sama sudah sholat. Tapi kalau yang satu sholat, yang satu belum sholat, bisa yang belum sholat ngingetin. Contohnya Pak, ada orang sholat ternyata nggak menghadap kiblat. Kan di sini nggak ada kiblatnya mana Pak ya? Kalau ternyata ini nih kayaknya di depan, terus orang ngadep sono Pak. Oh sering. Makanya tulisin. Ini nggak ada tulisannya. Wah, padahal udah ada lafzul jalalain di sana ya Pak ya. Cuma karena kadang-kadang ini di sini depan sini. Kayaknya kadang-kadang ya taunya depan sini kadang-kadang ya. Terus kalau kita nggak sholat kan coba bilang, Pak, kiblatnya keliru kan gitu ya. Kalau satu orang gampang, tinggal noleh begitu bisa. Kalau jamaah yang repot ya. Imamnya bingung ya kan. Kan saya imam, masa kalau noleh jadi di belakang kan repot ya. Aslinya boleh-boleh saja Pak, aslinya. Cuma mungkin biasanya sih ya ketawa-ketawa, ya salah gitu Pak ya. Aslinya kalau nggak batal nggak apa-apa Pak. Aslinya ya Pak ya. Aslinya. Tapi kalau misalnya kita ngingetinnya kok di luar sholat, ngingetin orang yang sedang sholat itu boleh. Ya Pak ya. Yang nggak boleh itu jawab, makasih ya, itu nggak boleh. Nah, karena berarti apa? Ngomong kan gitu ya. Oke. Ini yang berikutnya. Kemudian yang selanjutnya, lah kalau pas bersin boleh nggak hamdalah? Kalau yarhamukallah kan nggak boleh ya Pak ya. Yarhamukallah kan nggak boleh, meskipun itu mendoakan. Ya, buktinya hadisnya memang mengatakan seperti itu dan sahabat Nabi nggak memperbolehkan. Lah kalau hamdalah memang begini, wa amal atisu, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, fis sholati faustahabul ayah madawa ta'ala sirron. Itu tetap disunahkan untuk baca hamdalah tapi sir atau pelan-pelan. Hajing ya Pak ya. Nah, gitu aja, nggak usah alhamdulillah nanti yang samping ya rahmukallah, nggak boleh ngomong. Nanti jadi batal semuanya. Kalau memang nggak tahu ya gimana lagi, dan ini memang jarang Pak, jarang dibahas ya. Makanya mengingatkan orang di dalam sholat, dan ketika kita mengingatkan itu dalam keadaan sholat, intinya yang pertama yaitu tidak dengan omongan. Kalau gerakan bagaimana? Gerakan juga susah. Kenapa? Karena kalau mengingatkan orang yang sedang jadi imam, kok diingetin dengan gerakan, gimana caranya? Nggak bisa ya Pak ya, nggak bisa. Yang ada mungkin mengingatkan imam kepada makmum. Dalam bab gerakan mungkin ada. Sahabat Nabi Pak ketika sholat bersama Nabi, Allahu Akbar, Nabi sholat sunnah. Biasanya kalau orang sholat sunnah, makmumnya satu kan di samping kanannya Pak ya. Itu ada sahabat Nabi sholat di samping kiri. Itu diingetin, tidak dengan ngomong, dipegang kepalanya, karena Ibnu Abbas itu agak kecil, dipindah ke samping ini Pak, kanan ya Pak ya. Jadi pegang kepalanya, pindah ke samping kanan. Itu mungkin bisa ya Pak ya. Itu ketika dalam keadaan sholat, atau pegang tangannya pindah ke samping kanan, itu bisa ketika sama-sama sholat. Oke ya. Yang nggak bisa itu gini, Bapak sholat ba'diyah, makmumnya sholat maghrib, itu nggak usah ngingetin makmum Mbak. Bapak ini sholat ba'diyah, Allahu Akbar, berapa rakaat? 2, makmumnya 3, Bapak nggak usah ngingetin 2 gitu ya Pak ya. Nggak usah ya. Kenapa? Karena meskipun Bapak sholat sunnah, boleh dimakmumin sholat fardu ya. Jadi nggak harus ngingetin, Pak 2 Pak, saya sholat ba'diyah, nggak harus. Ya udah, lanjut saja ya Pak ya. Apakah bacanya kenceng atau pelan? Terserah. Bapak mau pelan juga nggak apa-apa, kenceng juga nggak apa-apa. Cuma kalau kenceng, khawatirnya begini, makmumnya taunya Bapak sholat maghrib. Giliran rakaat kedua Bapak salam, makmumnya apa? Subhanallah ya Pak ya. Ini yang salah siapa nih? Saya pernah Pak sholat di masjid begitu Pak dia kan ya, Allah Akbar, saya sih nggak kenceng, cuma tahu-tahu orang makmum di belakang, kan nggak salah saya Pak ya. Dia juga nggak nanya kok. Kalau nanya juga saya bingung jawabnya gimana gitu kan. Lah giliran selesai rakaat kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia bilang subhanallah gitu ya. Lah kalau sudah salah saya salam, ya udah saya tinggal diem aja. Oh dia tahu kalau dia tadi sholat apa? Sunnah. Karena apa? Ya karena kalau kita masuk masjid kok setelah jamaah maghrib, kita nggak akan tahu ini makmum ini, imam ini nih sholat yang sendiri itu dia sedang sholat apa, kan ya Ustaz ya. Kita juga nggak bisa nanya,
misalnya ini kita masuk ke musola, terus ada yang mau sholat, tanyain, Mas, 2 atau 3, ya Pak ya. Kan nggak bisa ya Pak ya. Nanti kalau sudah gitu ya, oh nggak bisa, kan nggak bisa juga. Nah terus gimana dong? Lah makanya kalau pas sholat kan nggak bisa ngomong. Lah kalau kita di luar sholat ya udah, kalau ada orang sholat sendiri berarti kita boleh apa? Makmum. Cuma kalau nanti dia rakaatnya kedua kok salam, ya udah kita lanjutin rakaat yang ketiga karena kita sholat apa? Fardu. Kan itu Pak ya. Oke. Lah kemudian yang selanjutnya, ketika kita bicara mengenai beberapa kesalahan imam, memang yang namanya manusia Pak, itu ya pernah salah, wajar sekali. Dan imam salah itu bukan aib. Karena kadang-kadang itu kita mikir, imam kok salah, ya Pak ya. Ya enggak, yang namanya manusia ya salah wajar. Cuma kadang-kadang begini, kalau pas sholat bareng-bareng kok salah, itu masalahnya gini. Pertama, imam sadar nggak kalau salah? Yang kedua, makmum tahu nggak kalau imamnya salah? Jangan-jangan imam nggak tahu kalau salah, makmumnya juga nggak tahu kalau imamnya salah. Karena imamnya itu Pak nggak sadar kalau salah, makmumnya juga yang penting ikut aja ya Pak ya. Nanti giliran salam kan bareng. Bodoh amat masalah, yang penting ya, bareng. Kadang-kadang imam ada yang begitu Pak ya, ada yang bonceng doang gitu kan. Pak Fatihah sih baca Pak, tapi ya mikirnya kemana-mana ya Pak ya. Ada, iya kayak gitu ada. Kadang-kadang begini, ada orang nih sholat jamaah masbuk Pak, giliran imam salam dia bingung tadi ketinggalan berapa ya Pak. Waduh, sudah salam ketinggalan berapa lupa. Karena sholat zuhur ini yang sering lupa. Giliran dia lupa ketinggalan berapa, dia ingat tadi kan datangnya bareng samping saya kan gitu Pak ya. Nah, berarti tinggal ngeliatin aja dia nambah berapa gitu Pak ya. Kita agak pelan-pelan, ternyata dia juga pelan-pelan juga. Ternyata dia lupa juga Pak. Makanya sama-sama nunggu ya Pak. Kacau ya. Harusnya ya kadang namanya manusia kadang-kadang salah ya Pak ya, wajar ya. Karena gini Pak, Nabi pun pernah salah ya. Gini, secara umum ya, ngomong kalau sholat nggak boleh ya Pak ya, gerakan dalam sholat juga nggak boleh kalau di luar sholat. Tapi ada hadis secara umum yang mana mengingatkan orang lain, baik imam ke makmum, makmum ke imam, atau orang yang sholat dengan yang lainnya, atau dengan orang yang sholat dengan orang yang nggak sholat, itu dengan cara tasbih ya. Hadisnya nanti sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Salah satunya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda gini, at-tasbihu lirrijali, tasbih untuk laki-laki, wa tasfiku linnisa, dan tepuk tangan itu untuk perempuan di dalam sholat, bukan berarti di luar sholat. Karena kadang-kadang ada yang membawa di sini, oh nggak boleh tepuk tangan, kenapa? Itu kan untuk perempuan ya Pak ya. Iya, di dalam sholat. Meskipun ibadahnya orang kafir dulu Pak, ketika di Mekah, ketika mereka tawaf sebelum Nabi Fathu Makkah, itu mereka ibadahnya siusul dengan tepuk tangan. Tapi tepuk tangan sendiri itu para ulama mengatakan bukan suatu yang mutlak haram ya Pak ya. Buktinya perempuan boleh tepuk tangan ya, tapi ini untuk ketika dalam keadaan apa? Sholat. Secara umum hadis mengingatkan orang lain di dalam sholat itu dengan apa? Tasbih secara umum. Cuma nanti ada perintilannya, ada turunannya. Yang diingatkan itu dengan tasbih apa saja? Apakah semua kesalahan, atau yang rukun saja, atau sunnah juga disalahkan atau diingatkan, atau termasuk bacaan juga diingatkan dengan tasbih ya Pak ya. Kalau sudah diingatkan, sudah tasbih, kok nggak balik imamnya, bagaimana? Kadang-kadang Pak, imam itu diingatkan sama jamaahnya, imamnya yakin nggak salah, jamaah yakin salah ya Pak ya. Makanya ketika imam berdiri sudah subhanallah, imam tetap berdiri subhanallah gitu ya, tetap berdiri sampai makmumnya subhanallah subhanallah gitu. Ini jadi masalah. Pernah Pak kejadian seperti itu ya. Kenapa? Karena antara imam dan makmum itu miskomunikasi dan kurang ilmu. Gara-gara apa? Gara-gara imamnya sudah berdiri rakaat yang ketiga, sholat maghrib dan sholat isya, sudah diimamkan, sudah diingatkan sama makmum, imamnya tetap berdiri. Ya ini yang salah siapa? Ya Pak ya.
Nanti kita akan lihat Pak, karena ketika imam berdiri untuk rakaat yang ketiga tanpa tasyahud awal itu berbeda ketika imam itu berdiri untuk rakaat yang keempat tanpa tasyahud akhir. Bedanya di mana? Kalau rakaat kedua kok tidak tasyahud awal, kok langsung berdiri untuk rakaat yang ketiga, berarti yang ditinggalkan adalah tasyahud awal. Tapi kalau rakaat yang keempat kok imam berdiri untuk rakaat yang kelima, berarti bukan meninggalkan tasyahud akhir, tapi menambah satu rakaat. Nah ini beda Pak, caranya beda, dan cara mengingatkannya juga beda, cara bersikapnya juga beda. Makanya jangan sampai keliru ya Pak ya. Mengingatkan juga ada caranya, yang diingatkan juga harus tahu bagaimana bersikap. Ya, karena tadi Pak, antara imam dan makmum tidak bisa ngomong ya Pak ya. Ngomongnya cuma boleh apa? Subhanallah. Nah nanti kalau imam kalau yakin kalau nggak salah, terus ngasih tahu kalau yakin gimana? Subhanallah gitu ya. Malah sama-sama subhanallah gitu kan. Makanya bagusnya sih ya imaman jangan lupa ya Pak ya. Biar makmum nggak bingung ngingetinnya bagaimana gitu kan. Tapi ya kalau lupa gimana? Ya namanya manusia. Gini, dulu Nabi pernah lupa ya Pak ya, ketika sholat. Pernah sholat 5 rakaat, pernah sholat harusnya 4 tinggal 2, kadang-kadang tinggal 3, kadang-kadang nggak tasyahud awal. Makanya kita nanti akan lihat hadisnya, kemudian kita urutkan, karena tidak semua pernah dijalankan Nabi ketika salah. Maksudnya gini, Nabi pernah salah iya, tapi tidak semua kesalahan itu pernah dijalani oleh Nabi. Makanya Pak, kesalahan-kesalahan lain yang tidak dijalani oleh Nabi itu biasanya dalilnya disamakan dengan kesalahan yang dijalani oleh Nabi. Dan untungnya Nabi pernah salah. Makanya Pak, saya pernah bilang salah dan dosa itu bisa sama bisa beda. Ya, orang salah kadang-kadang dosa iya, tapi kadang-kadang orang salah nggak dosa itu ada. Ya Pak ya. Oke. Tapi biasanya kalau dosa itu biasanya salah. Contohnya apa? Ya Bapak salah makan di bulan Ramadan, siang-siang minum es teh segelas, nasi sepiring ya Pak ya. Ternyata Bapak salah. Kalau ternyata itu bukan apa namanya harusnya Bapak puasa tapi malah makan. Salah ya Pak ya? Salah ya, lupa, salah. Tapi dosa enggak ya. Salah ketika sholat itu Pak enggak dosa. Kenapa? Ya namanya manusia kadang-kadang salah ya. Salah yang enggak dosa itu yang tadi Pak ya, yang ketika dia itu melakukan itu tidak berdosa, ya berarti dia tidak dianggap sebagai suatu yang sifatnya dosa. Jadi ceritanya gini, Nabi pernah sholat zuhur 5 rakaat ya, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kata Abdullah bin Mas'ud gini, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sholat bersama kita khamsan, 5 rakaat. Cuma begini, hadis tentang kesalahan Nabi itu sahabat Nabi Pak, nggak ada yang berani mengingatkan kecuali setelah sholat. Itu pun nggak mengingatkan tentang salah, tapi bertanya apakah salah. Ya Pak ya, makanya Pak ini unik. Kenapa? Karena waktu Nabi masih hidup, syariatnya itu belum baku, masih mungkin berubah. Dan sahabat Nabi nggak berani bertanya, khawatirnya memang syaratnya begitu. Jadi Nabi sholat 5 rakaat gini Pak. Kemudian setelah selesai sholat, kulna ya, kita berkata gini, ya Rasulullah azida fi sholah, Nabi sholat sekarang apakah jadi 5 gitu ya. Kemudian Nabi nanya, wa madza, kok bisa begitu? Dan Nabi, sahabat Nabi bilang, sholat khamsan, engkau tadi sholat 5 rakaat. Oh gitu ya. Jawaban Nabi gimana? Innama anna basyarun mislukum, saya sebenarnya seperti manusia seperti kalian. Guru kamatat gurun wa ansa kamatan saun. Saya kadang-kadang lupa, juga kadang-kadang ingat sebagaimana kalian. Maka ketika orang itu kok sholat 5 rakaat, cara nguranginya bagaimana ya Pak? Kalau Bapak nih ya, jadi yang orang yang jaga apa malam jam 2 biasanya kentong berapa Pak? Teng 2 Pak ya. Jam 3 kentongnya 3, teng. Loh kurang 1, tambahin seberapa? Teng tambah 1. Tapi kalau jam 2 kok Bapak kentong teng lah 3. Ngurangin satunya gimana Pak? Teng lo jadi 4 ya. Teng wah jadi banyak. Makanya kalau sudah jadi 5 ya sudah, nggak usah tambahin. Tinggal apa? Summa sajdatai as-sahwi, kemudian Nabi sujud apa? Sahwi.
sahwi. Dan mengingatkannya sahabat Nabi itu setelah selesai salam, karena sahabat Nabi nggak berani. Kenapa? Khawatirnya memang sholatnya jadi 5. Persis ketika Nabi sholat jadi 2 rakaat, padahal Pak sholatnya sholat zuhur atau sholat asar. Ya, hadisnya nanti cukup panjang. Ya, kata Abu Hurairah, Nabi sholat bersama kita sholat zuhur atau sholat asar, fasallama fi rakaataini. Kemudian Nabi salam ketika rakaat yang kedua. Ya Pak ya. Kalau kita hari ini berarti mengingatkannya dengan apa? Tasbih. Cuma sahabat Nabi tadi Pak nggak berani mengingatkan, khawatirnya memang sholat zuhur sekarang jadi 2. Ya Pak ya. Summa tajid an fi qiblatil masjid fastanata ilaiha mughdaban wa fil qawmi Abu Bakar wa Umar fahaba ayatakallama. Setelah sholat Nabi duduk. Ya, di situ ada Abu Bakar, ada Umar. 2 orang ini Pak nggak berani nanya Nabi. Ya Pak ya. Nggak berani, diam gitu ya. Padahal tadi sholatnya zuhur berapa? 2 rakaat. Oke ya. Kemudian apa? Fakharaja sar'anun nas fokusiratis shalah faqamadul yadain. Ya, kemudian orang-orang itu sudah mulai agak-agak pada keluar. Kemudian ada satu sahabat Nabi namanya Dzul Yadain. Beliau berdiri Pak, faqala. Jadi kadang-kadang Pak, orang itu ada yang apa ya? Berani nanya itu penting ya Pak ya. Kadang-kadang di kelas itu kan ada orang yang diem, ada yang suka nanya ya Pak ya. Kadang-kadang yang suka nanya itu penting. Ya, kemudian Dzul Yadain nanya gini, ya Rasulullah, aku sholatu amnasita. Ya wahai Rasul, sholatnya tadi engkau qasar atau engkau lupa? Ya Pak ya, sholatnya engkau qasar atau engkau lupa? Kemudian fanadharan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimalan faqala ma yaqulu Dzul Yadain. Nabi nanya, tadi Dzul Yadain, sahabat Nabi namanya Dzul Yadain itu ditanya, Nabi tadi Dzul Yadain benar nggak? Melihat kanan ke kiri, maksudnya apa, klarifikasi ke kanan ke kiri. Kemudian kalau sodak lam tusalli rakaatain, kata sahabat Nabi, benar Nabi, engkau tadi cuma sholat berapa? 2 rakaat. Ya Pak ya. Fa shalla rakaataini, Nabi lalu sholat 2 rakaat. Wa sallama summa kabbara summa sajada summa kabbara farafa summa kabbara wa sajada summa kabbara wa rafa. Lah, kemudian Nabi cuma nambah 2 rakaat, kemudian melakukan yang namanya sujud apa? Sahwi. Oke. Nah, ini dulu Pak. Ketika salahnya itu dilakukan oleh Nabi, sahabat Nabi berani nanyanya ketika selesai sholat. Dan persis suatu ketika juga Nabi pernah sholat zuhur, sholat asar 3 rakaat. Ya Pak ya, sholat asar 3 rakaat. Kalau tadi 2 rakaat, kalau ini 3 rakaat. Sampai sahabat Nabi itu ya nggak berani nanya. Sampai ada satu yang berani, Nabi, engkau tadi sholat asar kok 3 rakaat? Nah, kemudian begini, fasalla rakaatan summa sallama summa sajada sajadaini summa sallama. Kemudian Nabi sholat tambah 1 rakaat, kemudian sujud apa? Sahwi. Oke Pak ya. Berarti kalau kesalahannya itu kurang atau lebih, ya Pak ya, itu kalau kurang berarti tambah, kalau lebih berarti nggak ditambah lagi, cuma dengan sujud sahwi. Kalau kurang berarti tambah yang kurang, kemudian tambahin sujud sahwi. Terus cara mengingatkannya bagaimana? Cara mengingatkannya imam yaitu dengan baca apa? Tasbih. Meskipun dulu sahabat Nabi nggak ada yang berani bertasbih karena mereka khawatir jangan-jangan memang syariatnya ganti. Ternyata Pak, Nabi juga pernah tidak duduk untuk tasyahud awal. Ya Pak ya, cuma caranya berbeda. Gini, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, Abdullah bin Ubay bin Buhainah radhiyallahu anhu annahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama min isnataini minaz zuhri. Nabi ketika sholat zuhur tahu-tahu di rakaat yang ketiga Pak, rakaat yang kedua itu langsung berdiri. Berarti tidak tasyahud awal. Ya Pak ya. Kemudian apa? Falamma qada sholatahu sajada sajdataini summa sallama ba'da zalika. Kemudian Nabi melanjutkan sholatnya, kemudian ketika mau salam Nabi sujud sahwi 2 kali. Oke ya. Ini sedikit beda ketika kesalahannya adalah tambahnya rakaat atau kurangnya rakaat. Kenapa? Begini Pak, kita akan urutkan
mengingatkan imam itu kadang-kadang mengingatkan rukun sholat, kadang-kadang mengingatkan sunnah abaat sholat, kadang-kadang mengingatkan sunnah hayat sholat, kadang-kadang mengingatkan bacaan sholat. Bacaan sholat pun dibagi dua. Yang pertama bacaan rukun, yang kedua bacaan sunnah. Kita akan bahas satu persatu. Ketika mengingatkan rukun sholat, ketika imam kok salah dalam rukun, ya Pak ya, maka makmum kalau tahu itu salah wajib mengingatkan, apalagi menambah atau mengurangi bilangan rakaat. Oke Pak ya. Contoh, imam ketika rukuk Pak enggak berdiri, tapi langsung sujud. Ya Pak ya. Berarti berdiri untuk i'tidal itu rukun. Kalau sholat kok tidak berdiri untuk i'tidal, berarti sholatnya tidak sah. Dan mengingatkan rukun itu hukumnya wajib. Dan imam kalau diingatkan harus kembali ke tempat semula untuk melanjutkan yang rukun yang ditinggalkan tadi. Kalau ternyata kok lanjut saja ketika diingatkan rukunnya, kok lanjut dan ditinggalkan dengan sengaja rukunnya, maka sholatnya imam tidak sah. Dan ketika sholatnya imam tidak sah, maka kita wajib untuk mufaraqah. Ya, ketika yang salah adalah rukun. Ya, termasuk Pak, ketika imam itu menambah rukun, menambah bilangan rakaat. Bapak yakin sholat zuhur sudah 4, imamnya berdiri, kita sudah bilang subhanallah, dan yang bilang tidak cuma kita tapi banyak. Ya Pak ya. Oh berarti yakin. Kalau imamnya kok yakin kurang 1 dan Bapak yakin bosnya tambah 1, berarti yang makmum ya Pak ya itu tidak boleh mengikuti imam. Kenapa? Karena sholat zuhur itu tidak ada 5 rakaat. Dan Bapak yakin kalau sholatnya sudah 4 rakaat. Maka ketika imam berdiri untuk rakaat yang kelima, ya Pak ya, Bapak sudah selesai sholat, ya udah salam saja selesai. Ya, tinggal nanti Bapak nanya, Pak Imam, tadi sholatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Enggak, 5 kok, 4 kok, 5 kok. Lah, debatnya setelah selesai sholat, ya Pak ya. Yang penting diingatkan, dan Bapak yakin Pak kalau itu kelebihan 1, ya Pak ya. Cuma kadang-kadang kalau imamnya itu kok tidak yakin, berarti dia balik lagi, ya Pak ya. Kalau balik lagi ya udah, berarti dia duduk langsung tanpa sujud sahwi. Kenapa? Karena dia sudah duduk lagi. Ya Pak ya, saya ulangi, ini rukun nih Pak nih. Rukun itu biasanya ya Pak ya, itu ada 2, yaitu bacaan dan gerakan. Yang gerakan itu apa? Mulai dari berdiri, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk tasyahud akhir. Itu semuanya rukun sholat, ya Pak ya. Selebihnya itu sunnah. Yang bacaan yang rukun itu takbir, kemudian baca fatihah, baca tasyahud, kemudian baca sholawat, kemudian salam. Itu rukun sholat, bacaan yang sifatnya rukun. Selebihnya itu sifatnya sunnah. Berarti kalau misalnya nih imam nggak mengangkat tangan ketika takbir, boleh nggak Pak? Boleh. Sholatnya sah? Sah, ya Pak ya. Tapi kalau tidak takbir, takbiratul ihram, berarti sholatnya tidak sah. Karena takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun. Tapi kalau takbir intikal itu hukumnya sunnah, ya Pak ya. Bacaan takbir, takbiratul ihram itu rukun. Selain takbiratul ihram hukumnya apa? Sunnah. Dan ketika imam kok salahnya di bab rukun Pak, khususnya gerakan, berarti kita wajib mengingatkan. Dan ketika sudah diingatkan kok tetap lanjut, berarti Bapak yakin kalau imam sholatnya tidak sah, karena rukunnya ada yang tidak dijalani. Contoh, Bapak sholat nih, yakin nih sujudnya baru sekali, tahu-tahu imam berdiri, ya Pak ya. Berarti tidak duduk di antara 2 sujud dan tidak sujud lagi. Berarti sholatnya sah nggak Pak? Enggak. Berarti kalau sholatnya enggak sah, berarti Bapak tidak boleh makmum kepada orang yang sholatnya tidak sah.
Cuma bapak harus yakin kalau yang salah imamnya, bukan bapaknya. Karena saya punya tetangga pak, dia itu waktu sholat Idul Adha, waktu sholat taraweh di Masjidil Haram itu pak, sholatnya itu sudah agak malam, perutnya penuh ya pak ya, karpetnya wangi, empuk, dingin ya pak ya. Dia itu bilang, kok imam sujudnya cuma sekali ya gitu. Ternyata temannya bilang, enggak, tadi waktu imam sujud lagi kamu masih sujud. Ternyata ngantuk pak. Jadi imamnya itu sujudnya sudah 2 kali, temennya itu pak itu masih sujud aja. Berarti dia ngantuk ya pak ya. Kalau ngantuk ya berarti dia nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena sujudnya cuma sekali kan itu ya. Kalau kita yakin imam sujud cuma sekali, Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, lo kok berdiri subhanallah ya pak ya, kita tunggu nih. Kalau sujud lagi, bangun lagi, ya sudah, berarti dia telah menjalani apa? Rukun, berarti sholatnya sah. Kalau dia tetap berdiri, berarti kita tidak boleh makmum kepada orang yang sholatnya tidak sah, termasuk ketika nambah 1 rakaat. Beda dengan salahnya ketika sunnah abad. Nah ini yang kedua. Ketika salahnya adalah sunnah abad dalam madzhab Syafi'i, Pak, sunnah abad itu nanti ada apa? Tasyahud awal, duduk tasyahud awal, kunut subuh, kunut witir, berdiri untuk kunut, salawat Nabi dalam tasyahud awal, dan juga salawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Meskipun agak susah kita mengetahui imam itu keliru atau tidak, setidaknya ya kita bisa lihat dalam bab duduk tasyahud awalnya ya. Contohnya tadi hadisnya pak, hadisnya ini ya pak ya, Nabi pernah sholat tidak duduk tasyahud awal, oke. Tapi setelah Nabi duduk tasyahud akhir, sebelum salam Nabi sujud sahwi. Oke ya. Para ulama menyebutkan duduk tasyahud awal itu bukan rukun. Buktinya Nabi pernah meninggalkan dan diganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Bedanya di situ, Pak. Jadi kalau orang kok sujud cuma sekali, nggak bisa, nanti deh saya ganti dengan sujud sahwi, enggak ya pak ya. Tapi kalau tidak duduk tasyahud awal itu enggak apa-apa, tapi nanti diganti dengan sujud sahwi. Nah terus gimana nih, kita lihat modelnya. Kita lihat dari 2 model. Model pertama sholat sendiri, model kedua sholat bareng-bareng. Kalau sholat sendiri, bapak sholat zuhur, sholat asar, kok rokat yang ketiga bapak langsung berdiri. Dari rakaat yang kedua, ketiga ya pak ya, kok langsung berdiri, kok berdirinya itu pak sudah tegak, dan bapak baru ingat, oh ini rakaat yang ketiga, kok nggak dulu tasyahud awal? Ya sudah, lanjut saja berdirinya, nggak usah balik lagi, tapi sebelum salam nanti sujud sahwi ya. Cuma kadang-kadang kalau sholat sendiri malah jadi ragu ya pak ya, ini rakaat yang berapa ya pak ya. Ya sudah, kalau ragu berarti tambah 1 rakaat ya pak ya. Rakaat yang berikutnya berarti bapak duduk tasyahud awal. Kenapa? Karena bapak ragu rakaat yang kedua. Rakaat kedua aja sudah ragu ya pak ya. Nah, biasanya sih antara ketiga dan keempat, ini rakaat kedua udah ragu ya. Tapi kalau sholatnya berjamaah, berarti kadang-kadang yang lupa adalah imamnya. Ya bukan kadang-kadang sih, nggak mungkin imamnya kok ingat, makmumnya lupa sih, nggak mungkin. Kenapa? Kan makmumnya kan cuma ikut doang ya pak ya. Berarti yang nggak ingat itu berarti imamnya ya. Rakaat kedua, Allahu Akbar ya, bapak tahu ini rakaatnya kan harusnya kedua nih, harusnya apa? Duduk tasyahud awal. Bapak bilang subhanallah ya pak ya. Oke, imamnya dengar ketika belum berdiri banget, oke, kok imamnya kok duduk lagi ya, belum berdiri pak, kok imamnya duduk lagi, berarti ya sudah, berarti imamnya sudah benar, sebelum salam tidak usah sujud sahwi. Kenapa? Karena dia belum masuk ke rukun berikutnya, yaitu berdiri. Apa ya? Ini mau berdiri, Allah subhanallah. Oh ya udah duduk ya pak ya. Oh berarti nanti sebelum salam tidak usah apa? Sujud sahwi. Cuma ketika imamnya sudah berdiri, Allahu Akbar subhanallah,
berdiri Pak ya, subhanallah. Lah ini kadang-kadang Pak, tadi yang saya bilang imam dan makmum itu berdebat di sini ya Pak ya. Imamnya kekeh berdiri, makmumnya subhanallah subhanallah ya Pak ya. Terus tasyahud sendiri. Yang salah kan nggak saya ya Pak ya. Yang salah imam. Lah giliran tasyahud akhir, imamnya sujud sahwi, makmumnya nggak mau sujud sahwi. Kenapa? Orang salah nggak saya ya Pak ya. Lah ini makmum dan imam itu miskomunikasi di situ Pak. Nah terus bagaimana? Gini, ketika imam sudah berdiri untuk rakaat yang ketiga dan sudah berdiri tegak, ya Pak ya, ya sudah. Kalau kita bilang subhanallah kok nggak balik, ya sudah, makmumnya ikut berdiri. Ya Pak ya, makmumnya ikut berdiri. Salah Pak Ustadz? Nggak apa-apa. Tapi nanti makmumnya ikut apa? Sujud sahwi. Ya Pak ya, nanti makmumnya ikut sujud sahwi. Nah, aslinya yang benar begitu Pak. Aslinya begitu ya. Kenapa? Karena imam salahnya bukan di bab rukun tapi sunnah abad. Nanti diganti dengan sujud sahwi dan imam sudah masuk ke rukun berikutnya. Ya, dia tidak balik lagi tapi sudah masuk ke rukun berikutnya. Tinggal nanti ketika sebelum salam imamnya sujud sahwi, makmumnya juga ikut sujud sahwi. Gampang ya Pak ya? Kalau tahu, cuma kadang-kadang tadi kalau sama-sama nggak tahu, sama-sama ngeyel repot Pak. Lah yang repot begini, imam tahu nih, makmum tahu, ada jamaah masuk di rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, tidak tahu-tahuan salahnya imam, ya Pak ya. Giliran tasyahud akhir, imamnya Allahu Akbar sujud sahwi, makmumnya bingung, loh kan harusnya salam, kok sujud lagi ya Pak ya. Subhanallah gitu. Nanti yang lain enggak, ini tadi udah bener ya. Makanya kadang-kadang kalau repot, karena kadang-kadang gini Pak, ini jarang terjadi. Kalau terjadi masalah di situ. Saya pernah sholat di salah satu mall di Jakarta Selatan itu Citos ya Pak ya, Cilandak Tos kan, itu salahnya di situ. Sholat maghrib Pak ya, imamnya itu apa namanya berdiri untuk rakaat yang ketiga. Saya sih tahu ini salah nih gitu ya. Cuma saya pengen tahu. Kebetulan saya belum masuk sholat karena apa nggak cukup tempatnya. Ini salah nih ya Pak ya. Dan ternyata makmum terbelah ya. Saya pengen tahu. Ini kira-kira jamaah nanti bakal seperti apa. Cuma sayangnya nggak saya videoin Pak. Dan ternyata bener. Ketika imam itu sebelum salam itu sujud sahwi, makmumnya ada yang ikut ada enggak. Kenapa? Ya karena makmum kadang-kadang tahu salahnya imam, kadang-kadang nggak tahu ya Pak ya. Kalau yang tidak tahu salahnya imam kok tidak sujud sahwi, nggak apa-apa, sholatnya tetap sah ya Pak ya. Berarti bisa diketahui ya Pak ya, bedanya imam berdiri untuk rakaat yang kelima dengan rakaat yang ketiga tanpa tasyahud awal, tahu bedanya ya Pak ya. Kalau berdiri untuk rakaat yang kelima, sholat itu kalau zuhur, asar, maghrib, isya itu nggak ada yang lebih dari 4 rakaat. Berarti kalau rakaat yang kelima kalau berdiri, berarti pasti itu tambahan dari sholat. Berarti kalau kita yakin salah, tidak boleh mengikutinya. Dan kita wajib mengingatkannya dengan apa? Subhanallah. Meskipun imamnya sudah berdiri tegak, meskipun sudah baca Fatihah, duduk lagi ya Pak ya. Oke ya, meskipun kalau sudah berdiri duduk lagi berarti nanti dia sujud sahwi. Cuma masalahnya gini, kan yang salah imamnya doang. Ini agak-agak repot dan memang tidak ada dalil spesifik harus bagaimana. Tapi kalau imamnya kok berdiri untuk rakaat yang ketiga tanpa tasyahud awal itu bukan apa? Rukun. Buktinya Nabi pernah sholat tidak tasyahud awal, sebelum salam Nabi sujud sahwi. Dalam adab Syafi'i namanya sunnah ab'ad. Ab'ad itu dari kata ba'dun yang artinya sebagian. Maksudnya ini sunnah tapi seperti bagian dari sholat. Beda dengan sunnah hayat. Sunnah hayat berarti selain tasyahud awal ya Pak ya, dan selain kunut dan selain rukun. Ya, contoh ketika kita sholat Allahu Akbar, takbirnya itu kan rukun. Ngangkat tangannya rukun nggak? Sunnah ya Pak ya. Jadi kalau ngangkat tangan dan tidak itu nggak masalah. Atau Allahu Akbar sedekap itu rukun nggak? Nggak, sunnah ya Pak ya. Baca Fatihah rukun, baca surat rukun atau sunnah? Sunnah ya Pak ya. Kemudian ketika
Allahu Akbar, takbir yang selanjutnya intikal, artinya takbir pindahan itu hukumnya bukan rukun tapi sunnah. Makanya ketika imam kok salah takbir intikal, harusnya tasmi' sami Allahu liman hamidah, kok malah bacanya takbir Allahu Akbar, berarti sholatnya sah nggak Pak? Sah. Dan sunnah hayat itu kalaupun salah Pak, nggak diingatkan juga nggak apa-apa ya Pak ya. Ketika salah nggak usah diingatkan pun juga tidak apa-apa ya Pak ya. Oke ya. Aslinya ketika orang sholat id Pak, takbir zawaid atau takbir tambahan itu bukan rukun. Artinya kalaupun salah pun tidak diingatkan juga nggak apa-apa. Cuma kalau salah kan jadi apa ya, omongan sampai nanti kemana-mana ya. Viral. Sholat takbirnya apa? Takbirnya cuma sekali doang, nggak 5. Ini aliran apa lagi gitu kan. Nah biasanya sih diingatkan, subhanallah gitu ya, nggak apa-apa. Ya karena mengingatkan itu dengan tasbih secara umum, meskipun mengingatkan itu tidak harus dari makmum ke imam. Bapak sholat Allahu Akbar ya Pak ya, ada orang mau jatuh atau orang yang misalnya nih ya, ada yang mau diambil tasnya, itu kita ya subhanallah itu bisa Pak. Karena tasbih itu tidak hanya cuma mengingatkan untuk orang yang dalam sholat, tapi mengingatkan orang lain di luar sholat juga nggak apa-apa ya. Ini tasbih. Oke, kemudian selanjutnya begini, kalau tadi adalah mengingatkan gerakan, nah sekarang begini, mengingatkan bacaan bagaimana? Gini, kalau yang salah kok fatihahnya parah, karena fatihah itu termasuk apa? Rukun. Dan insya Allah sih Pak ya, nggak ada yang salah fatihahnya ya Pak ya, insya Allah ya. Paling-paling yang salah itu apa? Surat-suratnya. Dan biasanya kalau surat yang salah kok surat-surat selain surat Wadduha ke bawah, itu insya Allah salah, nggak ada yang ngingetin. Karena makmumnya juga nggak bisa ngingetin ya Pak ya. Bodoh amat, imamnya mau salah terserah ya. Aslinya begitu Pak. Tapi kalau yang salah kok apa namanya Wadduha ke bawah, insya Allah banyak yang ngingetin ya Pak ya. Lah gini, pernah suatu ketika sholatan faqara afiya falu biasa alaihi falaman sarafa qala Ubay. Nabi pernah sholat, ini ayatnya itu kayak kebalik-balik gitu ya. Falu bisa itu namanya agak nggak lancar gitu, ada yang keliru. Dan setelah sholat itu Nabi bilang kepada Ubay bin Ka'ab, as-sholaita ma'ana, kamu tadi sholat bareng kami nggak? Kata Ubay, iya. Qala fama mana'aka, tadi kenapa nggak ngingetin ya Pak ya, tapi tadi kenapa nggak ngingetin? Artinya Nabi keliru tapi Ubay tidak ngingetin, ditegur sama Nabi kenapa tadi nggak ngingetin ya Pak ya. Kemudian pernah juga syahidu Rasulullah, kata sahabat Nabi Yahya ya, itu yaqra'u fi sholati fataraka syai'an lam yaqra'uhu faqala lahu rajulun ya Rasulullah tarakta ayata kadza wa kadza, faqala Rasulullah halla apa namanya adkartaniha. Lah Nabi pernah ketika sholat ada ayat yang terlompati ya, sahabat Nabi apa mengingatkan ya, makanya beliau mengatakan kenapa kok tidak diingatkan tadi. Artinya mengingatkan bacaan orang yang sedang jadi imam itu namanya al-fathu ya, dan hukumnya boleh tapi jangan tergesa-gesa ngingetin. Ketika imamnya sudah merasa nggak bisa kok minta diingetin, baru diingatkan ya Pak ya. Tapi kalau belum ya udah nggak apa-apa. Kita cukupkan dulu ya Pak ya. Oke ya, kita mungkin nggak apa-apa lah. Gitu. Terakhir sebelum kita akhiri, barangkali ya, jadi mengingatkan bacaan imam itu kalau Fatihah harus, kalau salah ya Pak ya. Tapi kalau tidak salah itu tidak harus. Kalau mengingatkan surat itu jangan buru-buru, kecuali imam merasa butuh bantuan. Merasa butuh bantuan itu dia mengulang-ulang bacaan gitu Pak ya. Atau kadang-kadang dia balik lagi. Itu kalau yang hafal diingatkan lebih bagus. Tapi kalau tidak minta diingatkan, itu jangan diingatkan. Justru para ulama bilangnya begini, kalau jadi imam jangan memberatkan makmum, jangan memberatkan gini. Kalau kok keliru kok nggak ada yang ngingetin, ya udah ganti surat atau ganti ayat atau sujud. Kenapa? Karena kalau diulang lagi nggak ada yang ngingetin, diulang lagi nggak ada yang ngingetin, itu makmumnya juga ada tekanan batin ya Pak ya. Saya mau ngingetin tapi kok saya juga nggak hafal gitu. Nah, makanya imamnya juga harus tahu, jangan apa merepotkan jamaah. Kalau bisa ganti surat lain atau sujud kalau memang sudah selesai di potongan ayat yang memang boleh untuk langsung sujud.
Tapi kalau ternyata ada mengingatkan, itu bagus, dan sifat mengingatkan itu hukumnya boleh, tapi jangan buru-buru untuk mengingatkan, ya Pak ya. Kira-kira begitu. Dalam bahasa Arabnya namanya al-fathu alal imam. Oke, ini tentang bab tentang mengingatkan bacaan dan gerakan imam ya. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi? Silahkan, ada. Silahkan. Kalau sujud sahwi itu ada yang satu, ada yang dua kali. Itu mana yang lebih utama ya? Siap. Ada saatnya dua, ada saatnya satu, atau seharusnya dua. Siap. Oke. Pertama, kedua. Kalau tadi ada contoh imamnya nggak atas sahut awal, dia udah bangun sempurna, tapi dia duduk lagi. Tapi di akhir sholat dia sujud sahwi. Iya. Makmumnya itu harus gimana? Iya nih. Dia ikut karena dia bermakmum apa ikut imam? Iya. Sebelum salam, sujud sahwinya sebelum salam. Jadi yang makmumnya jadi nunggu atau ikutan sujud sahwi. Iya. Dan yang lainnya sujud sahwinya imam itu setelah salam. Jadi makmumnya udah selesai. Dia sujud sahwi sendiri setelah salam. Iya. Wah, ini pertanyaan susah nih. Oke, saya jawab gini. Yang pertama, sujud sahwi itu 2 atau 1? Katanya ada yang bilang 1. Jawabannya kata siapa? Jadi dalam hadis hampir semuanya sajdatai as-sahwi. Sujud sahwi itu 2. Yang 1 itu sujud syukur dan sujud tilawah. Jadi sujud syukur sekali, sujud tilawah sekali. Kalau sujud sahwi, semua hadis menyebutkan 2 sujud. Ya, meskipun duduk di antara 2 sujudnya tidak ada bacaan khusus, tapi 2 sujud. Itu yang pertama tentang sujud sahwi. Yang kedua gini, imamnya salah, ngaku nih sudah berdiri ya Pak ya, terus balik lagi karena makmumnya tadi Pak ngeyel subhanallah gitu ya. Giliran salam, mau salam, ternyata dia sujud sahwi. Gimana dong? Berarti ini aslinya double Pak, aslinya ya Pak ya. Aslinya gini, kalau sudah berdiri ya sudah lanjut saja. Aslinya begitu. Nggak tahu ini imamnya itu karena nggak tahu atau bagaimana, ya udah saya salah, ngaku salah, akhirnya duduk. Cuma masalahnya dia sujud sahwinya gara-gara apa? Kan sudah duduk, ngapain sujud sahwi gitu ya. Aslinya berarti dia aslinya nggak boleh duduk lagi karena sudah berdiri, aslinya begitu. Makanya dalam kesempatan seperti itu makmumnya Pak nggak ikut sujud sahwi nggak apa-apa, malah lebih bagus tidak ikut sujud sahwi ya Pak ya. Karena apa? Ya karena imamnya kurang pas. Kenapa? Karena harusnya ya ketika sudah berdiri itu lanjut saja. Cuma tadi ya makmumnya kadang-kadang ngeyel atau imamnya juga bingung, loh berarti salah dong gitu ya. Aslinya Pak kalau yang pasnya itu kalau sudah berdiri tegak nggak usah duduk lagi karena sudah menjalani rukun berikutnya aslinya ya Pak ya. Tapi kalau memang terjadi seperti itu ya udah, kan juga sudah terjadi, aslinya nggak begitu aslinya. Nah terus yang paling bagus bagaimana? Yang paling bagus kalau misalnya ya Pak ya, subhanallah kok duduk lagi ya Pak ya, berarti aslinya ketika kok belum berdiri itu ketika duduk lagi tanpa sujud sahwi ya. Berarti kalau memang makmumnya tadi tidak ikut berdiri kok imamnya sujud sahwi, berarti kelirunya di imam, berarti makmum nggak usah sujud sahwi ya. Nanti salamnya bareng nggak apa-apa karena toh kesalahan bukan di makmum tapi di imamnya, karena dia tidak tahu atau aslinya tahu tapi makmumnya ngeyel tasbihnya ya. Makanya dalam bab ini nih benar-benar antara imam dan makmum itu harus pengertian, tidak miskomunikasi ya Pak ya. Kalau belum berdiri banget duduk lagi tanpa sujud sahwi. Tapi kalau sudah berdiri nggak usah duduk lagi, tapi diganti dengan sujud sahwi. Lah ini nggak ada yang ditinggalkan, kok malah sujud sahwi lah. Alasannya kenapa dia sujud sahwi kan nggak jelas ya. Makanya makmumnya nggak usah ikut, nggak apa-apa. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya oh. Jadi sujud sahwinya itu ada yang udah salam baru dia ingat lagi kok tadi kayaknya ketinggalan. Jadi sujud sahwi lagi. Gitu ya. 2 kali. Itu dimungkinkan atau enggak?
Oh, mungkin. Ini tadi kejadian yang tadi lah ya. Ya. Dia harusnya karena dia udah berdiri, tapi dia sujud dia tasawuf awal lagi. Ya kira itu dia udah salah, tapi dia pengen menyempurnakan tadi saya ada salah tuh. Jadi saya sujud sahwi setelah salah. Aslinya nggak begitu ya. Aslinya nggak ada. Saya pengen menyempurnakan sujud sahwi lah. Itu nggak ada. Kenapa? Karena kesalahan itu bukan bab rukun ya, dan hadisnya nggak ada seperti itu, nggak ada. Jadi ketika orang melakukan sujud sahwi aslinya ngarang saja sebenarnya. Jadi ketika orang kok sudah berdiri aslinya jangan duduk lagi. Kalau belum berdiri berarti duduk tanpa sujud sahwi, aslinya begitu. Lah kalau dia berdiri kok duduk lagi terus sujud sahwi berarti jawabannya apa? Ngarang berarti ya Pak ya. Berarti kalau ngarang ya nggak usah diikuti. Misalnya nih, saya pengen sempurna, enggak, sudah bener, jangan ditambahin, malah gara-gara ditambahin malah ngarang. Karena apa? Karena nggak ada dalilnya yang menyebutkan sudah berdiri duduk lagi terus akhirnya sujud sahwi, malah nggak begitu. Karena yang ditinggalkan itu bukan rukun tapi sunnah abad. Yang ada hadisnya malah bukan seperti itu. Ya, semoga bisa diterima jawabannya. Oke, nanti kita kayaknya sudah pernah bahas atau belum ya? 3 sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Kalau belum semoga nanti saya bisa bahas karena 3 hal ini Pak nanti agak cukup banyak detailnya dan para ulama berbeda pendapat juga tentang kalau kelirunya tambah atau kurang itu sebelum salam atau setelah salam ya Pak ya. Karena ini nanti jadi perdebatan tentang sebelum salam atau setelah salam dan bagaimana hukumnya, itu ternyata para ulama tidak satu kata. Oke Pak ya. Oke, insyaallah nanti di kesempatan lain saya akan sempurnakan tentang 3 sujud tadi, sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah. Kita akhiri dulu kajian kita kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita langsung iqamah aja nggak apa-apa ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.